Yang kita perlukan sekarang ini justru pusat-pusat penguasaan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang punya banyak brand, kita harus punya lebih banyak brand ya. Yang kita perlukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat energi baru, pusat-pusat kecerdasan baru, pusat-pusat etika baru ya, bukan ibu kota negara baru ya. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk edisi ke-85 ya. Dengan izin Allah dan luar biasa komitmen Bung Rocky Gerung dan para narasumber, tiap pekan kita bisa terus melakukan citizen education ya. Pendidikan publik ya. Jadi pada setiap tampilannya intinya adalah pendidikan. Karena kita bisa belajar dimanapun, di ruang apapun, coba belajar. Bagaimana melihat perspektif ibu kota negara yang secara politik sudah quote and quote dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam satu proses pengambilan keputusan di DPR. Dan coba untuk digimikkan ya dengan marketing yang buat saya ini perlu kita bahas ya, karena cost-nya besar sekali itu pandangan saya. Para gubernur yang datang tuh tidak sendirian ya, rata-rata punya perangkat pendukungnya gitu loh. Karena itu bisa kita hitung bersama ya, 34 provinsi datang semua gitu loh, dan ada nginepnya juga, tetapi itu nomor 2 untuk biaya, walaupun sebagai uangnya uang rakyat ya, karena pakai dana APBN dan pakai dana APBD, itu tidak pakai dana pribadi Pak Jokowi, tidak pakai dana pribadi para gubernur. Bahkan kalau dalam tata keuangannya ada biaya-biaya yang lain itu ya. Nah karena itu Indonesia Leaders Talk kali ini mencoba untuk melihat antara pendekatan yang digaungkan, katakan ekonomi atau industri 4.0 ya, dengan pendekatan budaya. Tidak ada yang salah dengan budaya, bahkan ada undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara. Ya, karena pertimbangan relevansinya, kita sedang tidak perlu ibu kota baru dengan banyaknya pekerjaan yang bisa kita migrasikan ke digital. Kita transfer Pak Umar Salahuddin. Saya nggak pernah ketemu Mark Zuckerberg, kalau Pak Jokowi udah ketemu itu sama Mark Zuckerberg gitu loh. Artinya semua sudah tahu Pak Jokowi berapa kali bicara Internet of Things ya. Yang kita perlukan sekarang ini justru pusat-pusat penguasaan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang punya banyak brand, kita harus punya lebih banyak brand ya. Yang kita perlukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat energi baru, pusat-pusat kecerdasan baru, pusat-pusat etika baru ya, bukan ibu kota negara baru ya. Itu adalah outcome-nya. Belum lagi kalau dibahas secara ekonomis, anggaran, secara sosiologis, dampak dan masyarakatnya, maupun secara Kanjeng Senopati bisa menjelaskan ya. Saya tidak menyalahkan Roro Jonggrang ya, tetapi waktu 17-an di sana, bagaimana penguasaan hak atas tanah belum rapi sehingga bisa ada kemungkinan penggusuran, bisa ada kemungkinan masyarakat sekitar tertinggal. Belum lagi kalau private, tentu kita tidak boleh suuzon kepada teman-teman private yang ingin membantu, tetapi itu bisa membuat pengelolaan negara ini bisa kelihatan ketajaman. Kalau saya suka mengutip apa yang Pak Habibie suka katakan ya, otaknya Jerman tapi hatinya Mekah ya, kalau sederhananya. Dan itu yang ada dalam undang-undang Sisdiknak kita, bahwa menciptakan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ya, sehingga betul-betul itu menjadi paket komplit manusia Pancasila yang harusnya digambarkan dengan secara tidak perlu sempurna tapi secara terus-menerus oleh Presiden sebagai guru bangsa nomor 1 yang saat ini digugu dan ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa yang terjadi kemarin itu
sangat jauh dari metaverse dan sangat jauh juga dari esensi metafisis dalam rangka kedekatan kita dengan sang pencipta kita. Begitu Bang Aldi.